to 1001 Perspectives of Life. Dan ini adalah segmen Young Leaders. Hai. Nah, berbeda dengan biasanya, kita bisa ngobrolnya sama teman-teman sejawat, orang-orang di lingkungan sekitar. Nah, ini sedikit berbeda, beda lantai. Mungkin perkenalan dulu Bapak, dan boleh habis perkenalan diceritain dulu perjalanan karirnya seperti apa. Wah, parahnya tua banget. Tenang aja, Loh, masih sejawat. Emang masih muda? Masih muda. Terakhir nimbang itu Nimbang? 18 tahun. Iya. Tapi metabolisme age-nya tapi. Iya. 18. Bisa mental kali. Yang penting 18 ya, masih di bawah 20 tahun. Boleh. Gimana? Kalau karir, mulai pertama kali berkarir di kerjaan, di perusahaan yang sekarang, di BFI. Dari awal lulus, sekarang udah berapa tahun? Namanya dulu. 7 tahun. Oh iya, nama saya Maulana. Udah berkarir di perusahaan yang sekarang sekitar 7 tahun. Nah, 7 tahun tua itu, lu? Enggak. Secara masa kerja kayaknya lumayan tua. Iya. Lumayan tua. Tapi ternyata karena sekolahnya dulu kecepatan. Masa? Sekolahnya kecepatan. SD umur 5,5 tahun. Oh iya. Oke. 5,5 tahun, jadi umur 21 itu udah lulus kuliah. Oke. Nah, dari sebulan habis lulus kuliah, langsung masuk ke BFI. Langsung BFI, pokoknya ini perusahaan pertama. Kalau perusahaan pertama. Nah, habis itu posisi dulu awalnya gimana? Sampai sekarang di posisi sekarang. Posisi sekarang kayaknya kursi panas sebenarnya. Oh gitu. Kursi panas. Jadi kalau duduk tuh kayak panas. Dan ke kantor kayak panas. Aduh, ini belum, yang itu belum. Oh, itu mah Panas, klasik dah perusahaan kita. Gimana? Awal masuk itu 2013 bulan Maret tanggal 18. Itu masuk di Banjarmasin. Nah, sekarang itu kantor cabang, kantor regional juga. Nah, sekarang di BSD, ke kantor pusat. Nah, pertama kali masuk direkrut jadi spesialis. Spesialis audit. Berselang waktu 1 tahun ikut MT. Kebetulan lulus tes, ikut MT. MT baru jadi team leader. Emang MT itu apa sih? Teman-teman tahu nggak MT itu apa? Kalau di tempat kita manajemen training lah ya. Ya, mungkin di perusahaan lain ada yang istilahnya beda-beda. Intinya itulah. Kalau di cabang tuh biasanya supervisor up. Ya, sekarang mungkin namanya kan udah berubah lagi, ngikutin konsepnya, namanya GLP, Great Leader Program. Itulah. Baik, semacam itulah. Nah, sekitar dari 2014 sampai 2017 akhir jadi tim leader di regional. Itu dari pertama Banjarmasin dulu, habis itu pindah ke Makassar. Akhir 2017 dapat promosi lagi, baru ikut GLP 3 atau istilahnya mungkin dulu LDP. Leadership Development Program. Nah, ikut situ baru promosi ke kantor pusat jadi SVP. Jadi sekarang di head office. Ya, di head office. Terus jabatannya SPV. Nah, penasaran nih, sebenarnya kenapa sih udah nggak jadi spesialis aja? Kalau spesialis kan fokus sama kita sendiri, fokus sama development kita sendiri. Sedangkan kalau jadi leader kan banyak orang yang harus diatur gitu. Dan ya adalah pasti challenge-nya. Kenapa memilih jadi leader? Duitnya dikit soalnya waktu jadi spesialis. Kacau. Jujur aja tuh alasannya pertama kali tuh itu. Oke. Ini ngerjain kerjaan sendiri, direview sama atasan. Salah gitu kan, misalnya udah duitnya paling sedikit gitu kan, paling terakhir disalahin lagi. Belum misalnya ketemu kan kita meriksa pekerjaan orang ya, auditor. Meriksa kerjaan orang, salah lah ya, kita lagi yang kena lagi. Lebih ke dulu awalnya mikirnya coba ke situ. Tapi habis itu selain itu kan juga karena merantau kan, di Banjarmasin itu sudah merantau dulu. Aslinya nggak dari sana, atau juga di sana UMP di sana berapa ya? Masih di bawah 2 juta lah, masih di bawah 1,5 di spesialis. Waktu pertama kali basic course ke kantor pusat, di situ sebenarnya mulai ngelihat yang ngajar kan waktu itu supervisor sama unit head kan, yang ngajar masuk. Terus itu lihat, iya ya, mereka aja dulu berkarirnya dari
spesialis juga ternyata, nggak ada yang langsung jadi head. Wah kenapa kita yang baru basic course ini nggak bisa? Nah itu inspirasinya sih dari situ. Kayak habis ketemu sama si yang ngajarin, terus kok bisa jadi terinspirasi gitu? Motivasi tadi benar-benar sebenarnya ke masalah penghasilan. Oh iya. Benar-benar. Nah kenapa pas jalanin kerjaannya gitu kan jadi spesialis? Kan dulu kerjaannya dinas-dinas tuh. Muter cabang. Dulu kan Banjarmasin itu cover Kalsel, Kalteng sama Kalbar. Habis itu pernah ditugasin juga waktu itu dimintain tolong ke Regional 2 waktu itu di Sumatera, ke daerah Jambi lah. Dulu uang sakunya masih kecil gitu, masih kecil banget gitu. Harus di-assign ke sana sini, lalu mikir gimana caranya biar saya juga bisa jadi tim leader. Karena dulu tim leaderku itu setiap bikin laporan pertanggungjawabannya, PJD-nya, itu yang bikin. Maksudnya sih dia ngajarin kan, tapi kita tahu, wah uang saku dia hampir 2 kali lipat nih jadinya. Gitu. Cuma segini gitu mikir. Jadi akhirnya mikir positifnya, akhirnya sih nanya ke dia, Bang, gimana caranya biar saya bisa cepat juga jadi tim leader? Awalnya sih dari sana. Berarti ada kayak mentornya ya? Ada mentornya. Diajarin. Banyak tanya dong, curious. Lumayan. Tapi kayaknya lebih banyak dia yang nanya itu, nagih kerjaan gitu. Soalnya. Dia yang lebih curious. Lanjut. Terus akhirnya ya udah, gue mau jadi leader. Udah, akhirnya mau. Nah itu salah satu orang yang menginspirasi, atau sebenarnya ada orang lain misalnya pasangan atau orang tua? Kalau leader yang benar-benar inspirasi sebenarnya bapak. Bapak itu juga di pekerjaannya dia berkarir dari staff sampai pernah jadi kepala kantor. Dan dia benar-benar bisa memanage mana kerjaannya di kantor tapi nggak dibawa ke rumah gitu. Work-life balance ya. Masuk ya, bagus lah. Inspirasinya sebenarnya dari bapak. Disiplin juga orangnya. Disiplin masalah waktu, masalah jadwal kerjanya. Kalau ala leader sebenarnya kayak turunannya dari bapak. Oke. Sebenarnya yang dijalani sekarang tuh udah sesuai sama kepengenannya mau nggak sih? Kayak udah sesuai sama passion nggak? Atau sebenarnya mau punya passion yang lain, musik kah? Atau sebenarnya dulu cita-citanya jadi penyanyi tapi nggak kesampaian? Passion kerjaan sekarang tuh harusnya pas. Karena waktu kuliah ngambilnya kan akuntansi tuh. Nah pas di semester berapa gitu kan mulai ada mata kuliahnya kan audit. Gitu. Entah kenapa asik aja. Nah, jadi kalau nilai audit dulu bagus, tapi selain audit ya akuntansi agak jelek. Yang penting lulus dulu C gitu kan, C+. Yang penting lulus ya, lulus. Tapi kalau audit, ini harus dapat A nih, palingnya dapat B+. Jadi memang suka bab-bab audit gitu. Sampai skripsinya pun tentang audit dulu. Audit itu kan berarti cari masalah. Cari masalah kan. Pasti ada dong challenge untuk jadi leader di bagian itu. Ada. Apa aja tuh challenge-nya? Yang dihadapin sebenarnya kalau ke arah leadernya dulu, memimpin anggota, nyamain visi misi sama ego. Kenapa bisa gitu? Agak ribet nih visi. Kayaknya egonya tuh kayak ditekankan gitu, ego. Nah iya memang. Jadi egonya siapa nih? Egonya Anda sendiri atau? Egonya kebagi dua. Kalau misalnya ada lagi, misalnya mimpin anggota yang lebih tua misalnya, atau yang lebih muda, yang lebih tua secara usia, atau misalnya lebih tua secara karir, atau yang lebih muda daripada kita karirnya. Nah ini agak beda. Challenge-nya beda-beda ya. Kalau misalnya lebih tua gimana tuh? Kalau yang lebih tua, sebenarnya yang aku garis bawahin biasanya di situ buka obrolannya ya profesionalitas dulu. Oke. Apalagi misalnya nggak deket nih, baru nih satu tim gitu ya, kita nggak deket, ya udah sama-sama profesional dulu. Formal dulu. Iya, formal dulu. Profesionalnya dapat nggak? Kita punya visi misi ini ya. Kalau nggak sepakat, mau punya ide apa? Oke. Nah yang ribet ini kan kalau misalnya kayak ke ego tadi, visi misi utama dari job kita misalnya ada nih A, B, C, D, E gitu. Tapi anggota atau kita sendiri misalnya punya cara sendiri, tapi sebenarnya itu melenceng, tapi nggak mau diarahkan ke situ. Nah itu yang ribet kadang-kadang. Terus caranya gimana tuh biar tetap bisa? Pasti kan semua orang udah ada target nih.
kan khawatirnya kalau misalnya mereka melenceng terlalu jauh kan targetnya nggak tercapai. Terus akhirnya gimana tuh caranya biar tetap tujuannya capai? Pertama sih saling hormat dulu sama percaya. Hormat? Ibaratnya kan kita respect lah sama dia gitu kan. Menunjukkan respect dulu. Menunjukkan respect dulu. Intinya saya percaya sama kamu sebagai anggota, kamu juga percaya sama saya sebagai atasan kalau di strukturnya. Tapi intinya kita kerja sama tim. Jadi ditekankan itu dulu. Ide-ide kerjaannya kan ngikutin job desk dulu nih. Ini job desknya ini, strategi teknisnya menurut saya ini misalnya. Menurut kamu apa? Nah, anggota kita kan juga mereka dibekali training kan, dibekali training, bekali knowledge. Ibaratnya dia hard skill, soft skillnya ada lah. Nah, harusnya adaptasi. PR-nya tuh cuma tinggal adaptasi. Harusnya PR-nya cuma tinggal adaptasi. Nah, kalau adaptasinya di situ bagus, tinggal kan nanti persuasifnya juga harus sambil jalan. Berarti persuasi nih? Iya, persuasifnya juga. Misalnya persuasif yang simpel kan sebelum diskusi kerjaan, tanya dulu, udah makan belum? Oh, PDKT lah. Cucian di rumah udah kering atau belum? Kompor udah dimatiin atau belum? Kompor udah dimatiin atau belum gitu kan? Belum! Tagihan listrik lu bulan ini gimana? Mati listriknya. Kalau enggak ya bayar dulu, jangan gue yang bayar. Oh iya. Intinya PDKT dulu, basa-basi dulu, dan nanti baru lama-lama ke kerjaan. Normalnya kan harusnya begitu. Ibaratnya cara membinanya sih begitu. Ya kalau misalnya cara profesional job desk adaptasinya susah, atau misalnya pakai persuasifnya susah, aku sih kadang mengkategorikannya udah berarti ini orang nggak bisa dibina. Jadi kalau nggak bisa dibina? Nggak bisa dibina ya dia akan tahu sendiri ya. Jadi secara teknis tuh sebenarnya kalau sekarang Ajeng nih lagi harusnya ngerjain sesuatu, cuman kayak mager, kenapa nggak langsung aja misalnya Excel, kenapa harus pakai kenapa harus pakai 3 sheet, kenapa nggak sheet yang terakhir aja, terus nanti apa yang akan mau lakukan agar aku tetap melakukan yang secara seharusnya kayak gimana? Biasanya tergantung kerjasamanya udah berapa lama. Misal nih, 2 bulan. Sama kerjasamanya udah berapa lama? 2 bulan. 2 bulan misalnya, 2 bulan nge-review hal yang sama itu frekuensinya misalnya berapa kali? Dia baru pertama kali ngerjain hal itu kah? Seminggu sekali. Atau udah sering? Kalau seminggu sekali misalnya kan lo 2 bulan harusnya frekuensinya udah sering lah. Iya. Udah sering. Tinggal sebenarnya simpelnya pertama lihat budgetnya dia dulu. Kalau dia bilang tadi lambat atau mager, sebenarnya selama masih di bawah, misalnya pekerjaan harus selesai seminggu gitu, tapi dia mager dalam 5 hari, itu masih nggak terlalu masalah gitu kan. Selama misalnya walaupun ngerjainnya kejar deadline, tapi tetap kualitasnya bagus, sebenarnya kalau di aku nggak ada masalah. Tapi kalau dia mager tadi pengaruh ke deadline-nya, nah ini ribet jadinya, karena kan runtut. Jadi apa yang harus dilakukan? Runtut. Nah, kalau yang dilakuin biasa kalau itu baru 1 kali misalnya terjadi, mau ngomong kan kulik dulu. Mau nggak mau kulik dulu apa nih problemnya. Tapi kalau frekuensinya sering, nah itu tadi. Ini orang profesionalitasnya misalnya frekuensinya sering susah gitu kan, kita masuk persuasif, ogah-ogahan misalnya, wah ini mau nggak mau cara agak tangan besi akhirnya bermain. Kalau misalnya butuh sanksi yang turun sebenarnya ya mau nggak mau. Jangan ditiru ya teman-teman. Jangan sampai ke tahap situ lah. Jadi intinya dicoba dirayu dulu, diobrolin dulu sebenarnya tuh masalahnya di mana. Oke, siap. Pernah nggak sih berada di kayak situasi kayak mau putus asa gitu karena entah atasannya nggak cocok, atau mungkin situasinya lagi nggak mendukung, atau bawahannya bener-bener nggak cocok tapi nggak bisa diganti. Nah, pernah nggak sih merasa di situasi itu dan gimana caranya untuk bangkit lagi? Pernah kalau itu. Gimana tuh? Pernah jadi sih. Tapi sebenarnya itu belum waktu waktu presentasi akhir ya. Itu presentasi akhir, kalau nggak salah kurang dari 2 minggu lagi Lebaran. Nah, jadi presentasinya di kantor pusat kan, sedangkan aku masih lokasi kerjanya kan Banjarmasin waktu itu. Kurang dari 2 minggu lagi Lebaran, ibaratnya kisi-kisi buat presentasi itu udah dikerjain ya kan, mau jadi tim leader udah dijelasin semua, masuk ke pertanyaan yang
yang nggak masuk di bayanganku lah waktu itu. Waduh, pertanyaannya ternyata ini. Nggak bisa jawab, mentornya keluar pengujinya. Maaf Maulana, katanya saya walk out. Nah, saya masih ingat kata-katanya. Mungkin nanti mentor saya itu nonton ya kan. Oke, bye. Bye Maulana. Nah, dia waktu itu presentasinya hari Jumat jam 2 siang mulai sampai jam 5. Dari jam 2 sampai ke jam setengah 4 tuh stabil lancar. Lancar, setengah 4 kayak banyak polisi tidurnya gitu kan. Mulai itu ya, mulai gojek anjing. Ruangan tadi ber-AC kok jadi gue keringet dingin gitu mulai. Heart rate naik kan jadinya. Nah sampai ini nggak bisa jawab. Nah itu kayaknya situasi yang termasuk yang paling ya udah down banget ya. Paling sulit waktu itu gitu. Kalau pas jadi leadernya, jadi kan ibaratnya kita kerja kan punya habit kan, habit. Nah, habit yang bagus tuh kan ngikutin aturan, yang aturan itu ibaratnya kita rasa nyaman lah. Nah waktu itu lagi meriksa satu entitas cabang, jadi cabangnya itu masuk kategori beresiko tinggi. Nah orang pasti akan tanya kan hasil auditnya bagaimana? Hasil auditnya itu kategorinya bagus, bayangin. Resiko cabangnya tinggi, asetnya gede, termasuk gede di regional itu, tapi nilai auditnya bagus. Loh, nilai auditnya bagus. Nah, di situ evaluasinya panjang, hampir mengarah akhirnya ke surat peringatan lah, hampir mengarah ke surat peringatan. Akhirnya aku mikirnya lama tuh sampai down lah intinya. Kok bisa ya, saya ini udah ngejalanin habit bener-bener, saya laporan ke atasan bagus, kok bisa. Nah itu akhirnya gimana tuh? Sempat lama. Nah akhirnya itu tetap diskusi dua arah ya, sama atasan di kantor pusat, sama timku sendiri, sama sebenarnya atasan yang di regional, salah satu regional manager. Dia kasih view waktu itu, view-nya tuh ini. Di situ sebenarnya baru ngerasa oh iya saya kelewat di bagian itu. Berarti istilahnya kayak mencari sosok orang yang bisa ngelihat blind spot dong. Gitu ya, sama aja kayak cari mentor nggak sih? Kayak siapa yang bisa kira-kira bisa ngelihat gue salahnya di mana? Ya betul. Menarik. Apalagi terus ada cerita lagi? Itu jadi kayak ibaratnya dulu terkesannya jadi mikir, kok aku langsung disalahkan gitu hanya karena ibaratnya cabangnya ini lagi resiko tinggi, nilainya bagus. Padahal kan bisa aja misalnya resiko tinggi itu benar-benar karena bisnis lagi turun. Bisnis lagi turun misalnya, tapi proses kerja cabang benar. Nah akhirnya cuma ngerasanya evaluasinya kayak simple banget gitu, kok bisa nyalahinnya segitu. Tapi pas dapat view-nya beda, view mungkin helikopter view lah, lebih luas lagi. Orangnya ya, memang udah berpengalaman lebih banyak, posisinya udah berpengalaman lebih tinggi, jauh lebih tinggi. Dia bisa kasih penjelasan. Oh iya, akhirnya saya nerima gitu, meyakinkan diri sendiri. Oh iya saya salah di situ, berarti saya harus perbaikin itu dulu. Tapi udah lama sih kejadiannya, 5 tahun lalu deh. Intinya kalau misalnya teman-teman kepentok gitu, carilah orang yang bisa ngeliat blind spot kita, kira-kira kita tuh salahnya di mana. Oke. Nah untuk jadi leader kan pasti ada beberapa skill yang harus dibutuhkan tuh untuk jadi leader yang bagus. Kalau misalnya selama ini Maul tuh pakai skillnya tuh apa aja? Dan gimana caranya untuk mempelajari skill itu? Kalau ada pilihan mau jadi leader atau enggak, sebenarnya sih ada prinsip kan semua orang leader. Minimal leader untuk dirinya sendiri dulu. Misalnya bangun pagi aja mager kayak gimana misalnya kan. Nah itu siapa ya? Saya juga kayaknya. Nah paling sih kalau misalnya kayak ke teorinya, aku malah nggak terlalu mempelajarin kayak dari buku, karena memang bukan tipikal orang yang terlalu membaca buku. Kadang baca buku juga cuma lihat bab mana yang menarik doang udah. Tapi kalau misalnya aku kategoriin sendiri, ya ada soft skill, ada hard skillnya pasti. Kalau hard skill misalnya simpelnya, basic di kerjaan itu knowledge-nya apa, utamanya, tools utamanya apa, ya harus kuasai dulu. Jadi dia posisinya apa, dia benar-benar harus tahu. Dia harus tahu itu dulu. Problemnya kayak gimana. Ya, baik yang hard skill-nya akhirnya kan berkembang dua tuh. Ada yang sifatnya teoritisnya, yang kedua kan teknis. Nah itu dia harus kuasain dulu. Kalau misalnya di audit,
misalnya ada konsep istilahnya audit berbasis resiko, ya dia harus ngerti dulu audit berbasis resiko itu apa sih gitu. I see. Jadi itu kan bagian yang teoritis, yang hard skill. Kalau soft skillnya? Kalau soft skillnya yang paling penting sebenarnya komunikasi. Itu udah sering banget terdengar ya. Komunikasi sama emosi sebenarnya. Emosi berkaitan sama ego. Iya, jadi apa tadi, komunikasi, emosi yang berkaitan erat dengan ego. Jadi harus bisa menurunkan ego masing-masing, benar ya. Nah, komunikasi juga harusnya open ya. Gitu, kalau misalnya mau nih ada masalah sama timnya, ya itu harusnya disampaikan. Ya. Sama kayak yang apa ya, naik atas bawah juga harusnya sama. Open kan. Jadi kalau misalnya ada masalah, ya harusnya disampaikan sih, Kak. Disampaikan. I see. Nah, teman-teman, karena sayang banget sih waktunya itu terbatas. Jadi untuk segmen ini sampai di sini dulu, tapi semoga nanti bakal ada season keduanya sama Pak Maul. Pak. Wow, Pak. Udah biasa sih sebenarnya dipanggil Pak ya. Udah biasa lah ya, udah tua kok. Padahal ini namanya Young Leaders. Oke teman-teman, semoga hari ini dapat manfaatnya banyak. Amin. Memperluas pengetahuan teman-teman juga dari sudut pandangnya Pak Maul gitu. So, jangan lupa subscribe, like, dan kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye.